Selamat datang di podcast 0 SKS, podcastnya LPM Unsika. Ya, sekarang LPM Unsika punya 3 kamera. Iya, 3 kamera sekarang nih. Di hari Sabtu nih, kita lagi tag di hari Sabtu nih teman-teman. Hari Sabtu yang agak mendung-mendung gimana gitu kan. Kita bakal ngebahas sesuatu yang akan menarik banget hari ini. Jadi teman-teman bisa dengerin hari ini atau mungkin lagi luang kali ya di podcast ini, bakal lebih enak lagi nih ngedengerinnya. Penasaran nggak sama bintang tamu hari ini? Kamu penasaran? Kamu penasaran? Bintang tamu kita kali ini adalah Rizkia Safa Amalia. Tepuk tangan dulu nih. Mana backgroundnya? Tepuk tangan dulu. Ya, makasih semuanya. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Teh Safa, General Manager LPM Unsika gitu. Nah, BTW nih, Teh Safa tahu nggak kita bakal ngebawain tema apa hari ini? Apa ya? Bakal ngebahas apa hari ini? Dengar sih tadi briefingan. Briefingan. Udah di briefing ya? Udah di briefing. Teman-teman kru LPM. Iya. Katanya sih kita bakalan bahas tentang toxic productivity. Waduh, toxic productivity gitu. itu, aduh. Kamu nanti bakal bakal ngedengerin nih podcast kita tentang toxic productivity gitu. Tapi dari awal dulu deh, toxic productivity nih, menurut Teh Safa tuh toxic productivity tuh gimana sih Teh? Oke, menurut aku toxic productivity itu sebenarnya kayak singkatnya ya teman-teman. Itu tuh kayak semacam produktivitas tapi berlebihan gak sih? Iya benar. Iya, jadi kan sebenarnya produktivitas itu suatu hal yang baik, yang positif banget. Iya. Tapi ketika itu menjadi berlebihan tuh bakalan bikin produktivitas itu jadi toksik, Zat. Iya, kayak kegiatan-kegiatan yang berlebihan gitu jadi kurang gitu ya kan. Padahal baik gitu, tapi karena terlalu banyak, terlalu over gitu, jadi kurang gitu jadi ya. Kayak yang kita ketahui setiap sesuatu hal yang berlebihan tuh pasti ujung-ujungnya kurang baik lah ya. Kayak mencintai secara berlebihan juga. Itu bisa itu mencintai berlebihan. Teman-teman yang bucin terlalu berlebihan tolong dikurangin ya. Tidak baik. Betul, karena ketika hal itu terjadi dan gak sesuai sama ekspektasi kita bakalan sakit banget kan. Karena jangan terlalu berlebihan. Ya, makanya produktivitas juga ternyata gak boleh berlebihan juga sih ya. Bener. Di samping dari ini udah productivity tuh pokoknya menurut Teh Safa tuh ibaratnya sesuatu kegiatan yang berlebihan gitu. Ciri-cirinya nih Teh, kalau menurut Teh Safa tuh ciri-ciri productivity, toxic productivity tuh gimana sih? Ciri-cirinya tuh banyak banget. Waduh, banyak nggak tuh? Karena aku ngalamin juga Ziad, aku yakin juga Ziad ngalamin kan. Ngalamin banget. Nanti kita kasih tahu di pertengahan contoh toxic productivity versi kita tuh apa. Nanti kita kasih tahu. Ya, tungguin habis ini. Aku ngambil ciri-ciri ketika produktivitas dikatakan toksik tuh apa sih? Kayak gimana sih? Itu ketika kita yang pertama ngerasa bersalah kalau kita rebahan. Kalau kita main sama teman itu tuh kita ngerasa bersalah. Zid pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Nggak pernah sih. Soalnya malah jujur gue tuh orang yang jarang main HP tuh jarang gitu. Walaupun gue se-fast respon itu tapi cuma buat ya udah gitu. Habis itu selesai gitu. Apalagi main gitu. Main tuh kayak hal yang tabu didengarnya bagi gue tuh. Percaya gak sih? Tabu. Pasti gak percaya. Tabu main tuh. Percaya. Karena memang secret mainnya. Gak pernah diupload. Ketahuan jadinya. Private but secret. Oke. Kayak gimana ya? Kalau aku sering Ziad. Sering? Iya, jadi ketika main sama teman-teman atau scroll TikTok atau apapun, itu aku ngerasa bersalah. Karena terlalu berlebihan tuh? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak rebahan nih teman-teman, rebahan aja tuh bisa bersalah. Kayak, gue ngerasa bersalah di rebahan, gak boleh kayak gini. Gue harus produktif. Nah, di situ tuh ciri-ciri yang pertama apa tuh? Ciri-ciri pertama dari toxic productivity. Merasa bersalah terhadap sesuatu kegiatan yang lagi kita lakuin gitu ya. Oke, ada lagi kan Teh? Ada banyak lagi. Kan nih? Ada ketika kita ngerasa kayak kebutuhan, kan aspek hidup kita tuh banyak ya. Ada teman, pendidikan, asmara. Barengan nggak tuh? Barengan. Iya, banyak banget aspek kehidupan kita, nggak cuma tentang pendidikan aja ataupun karir aja. Betul. Nah, ketika toxic productivity itu melanda kita tuh ditandai ketika aspek-aspek tadi itu tidak berjalan dengan seimbang.
Jadi apa ya, berat sebelah ya. Ada yang dominan salah satunya. Betul. Berarti yang kedua ini adalah salah satu aspek dari kehidupan kita yang terlalu berlebihan. Betul. Kayak contohnya ketika kita terus-terusan belajar atau terus-terusan kerja, ngejar karir, itu ternyata bisa aja menurunkan aspek lain. Kayak ternyata kita jadi kehidupan sosial sama keluarga, sama teman-teman itu jadi terhambat karena kita terlalu fokus sama karir kita. Kan bisa ya kayak gitu sih ya. Betul banget. Ya itu bisa dibilang toxic productivity teman-teman. Oke, itu gitu. ciri yang kedua tuh. Salah satu aspek berlebihan. Betul. Yang nomor 3. Yang nomor 3, kita jadi ngerasa nggak pernah puas sama apa yang kita kerjain. Itu ngerasa tuh udah haus terus ya? Betul, ngerasa haus bener. Itu sebenarnya sifat manusia nggak sih? Iya benar-benar. Iya. Nggak pernah ngerasa puas tuh sifat manusia. Tapi emang jelek juga sih kalau sering ngerasa puas. Betul. Oh iya ya. Bener. Jadi nggak ada ini harus balance juga sebenarnya. Iya benar. Ya itu salah satunya karena kenapa? Aku juga ini aku alamin Ziad. Jadi tuh ketika kita dari pagi sampai sore itu udah di depan laptop, tapi tuh tetap pas malamnya kayak ngerasa kayaknya ini belum bener deh. Jadi ngerasa nggak bisa mengapresiasi diri sendiri sih. Lebih kayak kesana. Lebih nggak bisa apa ya? Memuaskan hasrat diri sendiri gitu. Iya, Yang betul. kita bilang itu kayak kok masih kurang aja. Jadi gitu ya. ketika masih kurang itu kan kita akan terus ngejar ya, akan terus ngejar. Dari situlah toxic productivity itu terjadi. Nah, gitu, berarti jadinya toxic. ada sesuatu hal yang nggak bisa berhenti nih. Betul, nagih tapi bikin nagih. capek. Tadi nomor 1 itu merasa bersalah terus. Betul. Nomor 2 itu salah satu aspek di dalam kehidupan yang berlebihan. Betul. Yang nomor 3 ini tadi tuh apa teh? Lebih kayak gimana ya? kitanya tuh ngerasa nggak puas Oh iya, sama ngerasa diri nggak kita. pernah puas sama diri sendiri gitu. Betul. Nggak bisa ngapresiasi diri sendiri lah ya. Betul, kayak gitu. Ada nomor 4 nih teh. Nomor 4, apalagi ya? Mungkin itu sih yang aku rasain ya. 3 sejauh faktor ini. penting itu ya? 3 faktor pentingnya itu. Ciri-ciri yang benar-benar teman-teman harus ngerasa kayak, kayaknya gue udah toxic deh. Gitu. Jadi kalau udah ngerasa di situ tuh harus kayak ditinjau lagi nih produktivitasnya. Sesuatu yang berlebihan, sesuatu hal yang emang kita ngerasa nggak puas, mungkin harus dievaluasi lagi ya teh. Betul, evaluasi. Aduh. Tadi sebenarnya tuh evaluasi ya? sering banget kita evaluasi tuh. Hari ini tuh ngapain aja? Iya, Sebelum tidur tuh, aduh evaluasinya banyak gitu ternyata. Bener. Jadi gue pengen nanya juga deh tentang contoh kegiatan. Tapi Contoh. kayaknya tadi tuh udah Apa tuh? dibahas nih. Contoh kegiatan tuh udah sama ciri-ciri tuh udah dibahas Mirip-mirip banyak ya? nih. Mirip-mirip Udah ya? mirip-mirip dan bisa diambil juga gitu. Mungkin di kehidupan sehari-hari kita Kehidupan ya. sehari-hari tadi tuh kayak tadi yang karir, kita ngebahas asmara, bucin Iya. terlalu berlebihan, udah banyak lah kegiatan contohnya gitu. Tapi nih yang paling penting banget, Apa tuh? dampak yang paling dirasain oleh toxic productivity ini Oke. apa gitu? Dampaknya. Jadi kan ketika kita ngelakuin si hal yang toksik kan berarti bikin gak happy ya, Zed? Iya betul. Iya, jadi ketika kita ngelakuin hal yang berlebihan itu, kita jadi nggak happy, terus jadinya toksik ujung-ujungnya. jadi toxic jadinya. Dan dampaknya tuh beragam banget di kehidupan kita. Ternyata kayak benar-benar berpengaruh itu. Dampaknya ada dampak yang sifatnya ke kesehatan kita, sama yang ke mental, fisik ya, kesehatan fisik sama mental. Fisik sama mental, jadi Iya. dampaknya tuh bisa ke fisik ataupun mental nih. Betul. Ini juga bisa di pertanyaan selanjutnya nih teh. Pertanyaan aku juga selanjutnya bakal spesifik lagi. Apa tuh? Ini dampaknya buat kesehatan nih. Mungkin kalau secara mental ya, nggak ujung-ujungnya itu sih stres Iya. paling ya. Yang paling sering tuh paling stres dan bisa menyebar kemana-mana nih. Tapi kalau kesehatan tuh yang paling biasa ditemuin apa? Oke, kalau dari aku sendiri, ketika kita belajar terus-terusan nih depan laptop atau ngerjain tugas seharian full, itu dari aku pribadi tuh sering banget yang namanya lupa makan. Oh, lupa makan. Ya, jadi udah nih diingetin, ayo makan, ayo makan. Diingetin sama siapa dulu nih? Aduh. Ada deh, ada iya, deh. diingetin ya. Kamu ngingetin aku makan Enggak, juga? soalnya kalau udah gede tuh jarang gitu orang tua yang ngingetin kan. Jadi kayak Enggak. Satwa, kamu makan yang kecil tuh kayak jarang banget gitu. Masa Tapi kalau someone atau seseorang yang biasa disayang tuh kayak kamu Iya, udah iya. makan lu. Makasih ya yang udah ngingetin aku makan. Makannya pakai apa? Nah, itu tuh gitu. Iya kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya masih ada yang ngingetin makan. oke. Tapi ya itu balik lagi ketika ngerasa gini Zed kayak aku ngerasa makan tuh buang waktu. Kalau di rumah ya, Itu kalau di rumah buang waktu teh, makan tuh. sebenarnya bukan buang waktu sih kayak kalau gue makan ini nanti lama selesainya. Oh mikirnya iya gitu. iya kayak Iya. jadi kayak menunda pekerjaan yang padahal itu apa ya? Padahal itu kebutuhan Padahal itu primernya kebutuhan, lah. iya, primer. Khususnya gitu kalau Yang- misalnya
kalau lu nggak makan, padahal lu nggak bisa ngerjain itu gitu. Karena kan ketika sebenarnya balik lagi ya mikir ketika gue nggak makan, yang selesai itu bukan tugasnya, yang lain malah yang selesai. Iya, yang selesai yang lain. Asam lambungnya selesai. Iya itu, terus juga jadinya tuh jadi males ke kamar mandi, pernah gak sih? Gua jadi kalau udah ditahan-tahan nyaman- tuh? Iya, ditahan-tahan. Ditahan-tahan tuh. Jadi udah nyaman banget duduk, ngerjain tugas depan laptop. Ketika di kamar mandi tuh nahan sampai 5 menit, 10 menit, 30 menit, sampai sejam. Terus ujung-ujungnya tuh perutnya sakit. Oke. Asam lambung naik, nahan pipis. Perut lagi tuh, perut Iya, lagi perut ya. lagi, kena, aduh. Tapi kayak emang gitu biasanya sih. juga kalau asam lambung tuh nyebar kemana-mana nggak sih? Iya Kayak sih. tipes atau mungkin panas. Nah itu betul. mual-mual juga ide ikut. Waduh. Iya Jadi banget lagi. kalau satu perut tuh biasanya Kena banyak semua. kena semua tuh. Antibody lah kena apa segala macem. Nah Jadi kayak gitu deh. Tapi ada juga dampak yang tadi ya mengacu ke kehidupan sosial kita, Ziat. Ketika kita fokus, juga nih, dampak iya, sosial nih. adanya juga. Jadi kayak kita tadi fokus sama tugas kita, sama karir kita, kerjaan kita, tapi kita itu waktu sama quality time sama keluarga tuh jadi kurang. Sering kayak gitu nggak sih? tadi karena memang kita apa ya, satu aspek berlebihan, Iya. jadi yang lain Betul, nggak iya. dapet nih, kayak teman, Iya, teman. keluarga, pacar, mungkin, Iya, atau jadi- yang lainnya aspeknya nggak ikut. Iya, itu sih dampaknya. Jadi bisa jadi ada temen yang ngerasa, iya apaan sih lo sibuk banget, lo sibuk terus gitu. Karena itu tadi, kita terlalu toksik sama apa yang kita kerjakan. Jadi ya gitu deh, Tapi aspek temennya gini, jadi kalau misalnya kita kan udah diomongin tadi semua ya, sosial kena, betul. stres atau mental kena. kesehatan juga kena. Ya. Berarti nih, karena tadi gue bilang menanggulangi, ya tadi tips lu Nah, hindari. betul. Oke, Karena kita tipsnya. udah tahu nih, kita udah tahu ciri-cirinya kayak gimana. Kita juga udah tahu nih apa ya, yang tadi ya apa namanya, yang bakal kena tuh apa gitu. Dan kalau udah kena tuh nanti kayak gimana gitu. Nah tipsnya biar nggak toxic productivity tuh kayak gimana? Teh? Oke, tipsnya ini pasti yang ditungguin sama teman-teman di rumah kan. Jadi tipsnya aku punya apa ya, kayak ini sih aku juga lagi ngelatih ini juga sih Ziat. Jadi kita sama-sama coba tips ini bareng-bareng karena ada yang ampuh sama ada yang masih aku proses untuk aku lakuin lah kayak gitu. Jadi yang pertama, teman-teman itu bisa melakukan namanya teknik belajar Pomodoro. Pernah dengar gak sih? Nggak pernah. Ya itu Pomodoro. Pomodoro, bukan Pomodoro. Iya. Masuk lagi joknya. Pomodoro ya teman-teman ya. Nah mungkin Po. lengkap. Enggak dong, beda-beda. Beda kayak itu ya, jokes kita ya kan. Pomodoro. Keren gitu. Bukan. Beda lagi. Gimana? Ya, jadi untuk teknik Pomodoro ini itu teknik belajar. Mungkin tadi teman-teman bisa cari lebih lengkapnya di sini. Ya, enggak. Di Google, cari Di Google. Google. Ya kali di bawah sini. Kasihan editor udah 3 kamera. Iya, pusing. Ganti pusing nanti. Iya. Jadi teknik Pomodoro nih, Ziat. Itu teknik belajar di mana kita tuh membagi waktu belajar kita. Contoh, nggak hanya untuk belajar, tapi intinya apapun hal yang kalian lakuin ya. Kalau aku sih lakuinnya biasanya buat ngerjain tugas. Jadi 25 menit pertama itu kita setting timer. Setting timer. Iya, pakai handphone, setting timer di 25 menit. Nah, itu kita harus, kalau dari aku pribadi biasanya kalau ngerjain tugas tuh cari dulu apapun tentang tugas itu. Jadi kayak research dulu. Oh, Research dulu sama bikin kerangkanya biasanya. Kayak di paragraf ini mau nulis apa. Kalau kita jurnalis biasanya nganalisis dulu ya. Betul. Isu-isu awal kita analisis Isunya, dulu. iya, manajemen isu. Manajemen Iya, isu kita manajemen dulu, kita analisis dulu nih. betul. Orangnya siapa. gitu. Iya, sama kayak gitu. Jadi itu di 25 menit 25 pertama. pertama. Setelah itu, semisal nanti belum selesai, dilanjut lagi, tapi ada break dulu. Breaknya itu aku biasanya di 5 menit doang. Jadi ketika timernya udah bunyi di titit 25 menit, itu aku 5 menit berikutnya aku setting timer lagi, itu aku istirahat. Tapi istirahatnya benar-benar dari HP. Nah, ini yang belum aku bisa lakuin. Benar. Iya, jadi 5 menit itu seharusnya istirahat, benar-benar istirahat tanpa handphone, nggak pegang handphone. Jadi biasanya tuh kayak ya ngapain aja deh, mau ngambil minum kek, mau kamar mandi tadi ya, Benar. mau bengong, itu terserah. Jadi setelah 5 menit selesai, kita baru lanjut lagi. Soalnya gini Teh, Apa? biasanya tuh kalau misalnya nggak megang HP, orang bilang gini, kayak orang di goa. Nah, itu tuh biasanya. Tapi ya nggak tahu ya, atau Iya. emang perubahan zaman atau kayak gimana, orang-orang jadi edik banget sama HP. Iya sih, Apapun itu. iya. Jujur aku pun kayak gitu. Jadi kayak masih sulit banget. Nanti ada nih di tips berikutnya ya, kita next, lihat. next. Oke. Nah, jadi 5 menit selesai,
break. Nanti kita lanjut lagi Ziat di 25 menit berikutnya. Lanjut lagi 5 menit istirahat. Sampai 25 menit lagi baru kita istirahat yang agak lama di 45 menit atau mau sejam pun boleh gitu. Jadi kalau aku sih waktunya tuh setting timernya terserah aku, tapi konsisten. Jadi kayak misalkan 25, 5, ntar yang terakhirnya baru sejam atau 45 menit gitu. Itu jujur aku pernah ngelakuin beberapa kali dan efektif. Jadi kayak itu tergantung niat lagi ya, balik-balik. Niat dulu yang penting. Niat. Nawa itu 25, 15 niat yang penting. Ya, jadi emang kalau nggak niat pun ya susah. Balik lagi ke individunya kayak gitu. Nah selanjutnya ada nih, tadi Ziat udah singgung tentang kalau nggak ada HP kayaknya gimana ya, kayak di goa banget gitu. Orang-orang tuh pada edik banget. Kecanduan ya? Tercandu-candu. Bareng lagi tuh candu-candu gitu. Tercandu-candu. Oh my god. Harus terngiang-ngiang gitu di otak gue yang mana jokesnya itu mulu lagi. Gak apa-apa. Mungkin teman-teman juga nanti akan tercandu-candu sama kita setelah ini. Tapi untuk tips yang sebelumnya Teh, berarti kalau teman-teman kalau mau pakai tips yang tadi selain 25, kalau teman-teman seraknya misalnya 15 gitu. Itu boleh aja sih, karena sebenarnya kalau teknik Pomodoro yang aku terapin ya sebenarnya nggak harus ajak ya, tapi konsisten yang tadi aku bilang. Tapi balik lagi kan tingkat fokus, kan ada yang bilang ya Ziat, kalau kita tuh fokus manusia sebenarnya tuh kayak cuman 30 menit pertama. Setelah itu buyar, biasanya gitu ya. Betul. Dan itu juga berlaku di aku sih, kayak kalau udah belajar 1 jam 45 menit itu tuh jadi nggak efektif. Jadi kayak udah depan laptop malah jadi ngehalu atau apa, kan sering kayak gitu ya sih. Iya, main HP langsung. Iya, scroll TikTok kayaknya enak ya. Iya, jadi kayak bener-bener nggak terkontrol. Jadi itulah kenapa aku pilih 5 menit gitu. Jadi kayak balik lagi ke teman-teman, kalau mau 35 menit ya boleh. Oke, next lanjut nomor 2. Oke, nah tadi ya nomor 2 kita balik ke edik HP. Iya, edik HP itu cara ngatasinya dengan namanya digital minimalism atau puasa sosmed. Nah, sulit ya. Sulit buat jujur li sulit. Karena kayak apa ya? Nggak bisa. Ya, sosmed kita nggak bisa mungkiri lagi gitu Teh. Informasi yang kita dapat rata-rata semua itu dari sosmed. Betul. Instagram. WhatsApp yang kebutuhan sehari sebenarnya. WhatsApp kebutuhan sehari-hari ya. Iya, buat chatting sekarang, grup kelas ada di WhatsApp. Ataupun mungkin ada pemberitahuan kelas, pemberitahuan tugas, WhatsApp ataupun Google Classroom, tetap memakai handphone gitu. Apalagi mungkin yang kurang seharusnya Instagram atau TikTok ya. Iya, walaupun Instagram bisa pintu informasi sekarang Instagram. Iya sih, benar. Gitu. Twitter juga ya. Iya. Wah banyak sih. Twitter tuh dibuat apa sih? Dibuat orang-orang Twitter biasanya. Coba bisa ditanya. Twitter ya kan, ayo. Biasanya pakai Twitter buat apa? Curhat. Lihat trending. Lihat trending pas. Curhat. Orang-orang tuh nggak mau. Kenapa ya follow-followan mutualan Twitter tuh kayak kalau mutualan IG ayo gitu. Kalau mutualan Twitter nggak dulu deh gitu kayak apa ya? Coba kita nanti dijawab di kolom komentar ya. Coba dijawab coba. Iya. Nggak tahu nih kenapa gitu ya kan. Nggak tahu sih, kalau aku sih fine aja. Fine aja. Nggak ada masalah yang gimana. Mungkin dia. Teman-teman. Kalau gua sih gitu. Tapi kebanyakan orang yang gua temuin rata-rata kalau mutualan Twitter tuh susah banget. Susah ya? Susah banget, kayak orangnya kayak enggak deh, Twitter gue tuh isinya cuma curhatan doang. Katanya sih gitu. Nah, tapi gue nggak tahu tuh kayak gimana. Oke, ya intinya sih kalau sosial media susah lah ya. Melepasnya tuh susah banget. Jadi itu kenapa tipsnya dari aku mungkin puasa sosmed. Ini sih sulit banget kayaknya untuk aku lakuin juga, tapi barangkali teman-teman ada yang bisa ngelakuinnya, sok mangga. Jadi caranya tuh Ziat, pagi-pagi kita buka handphone, untuk ngecek segala macem, pokoknya lakuin hal yang bermanfaat juga. Nanti di agak siangan itu off. Entah kalau misalkan menurutnya teman-teman nih ada aplikasi yang memang bikin tercandu-candu, itu boleh di uninstall. Iya, di uninstall. Yang tercandu-candu di uninstall. Nanti setelah itu di menjelang malam itu boleh diinstal lagi untuk teman-teman lihat informasi apa yang sudah terjadi gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang ketinggalan ya tentu bakalan ketinggalan ya. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Menurut aku kalau misalkan kita kebanyakan main sosmed juga nggak akan produktif gitu, atau bahkan bikin kita jadi ya fokusnya ke situ aja gitu.
susah banget sih sebenarnya kalau sosmed ini. Informasi kan sekarang kan lebih cepat diterima. Betul. Tapi padahal orang-orang dulu juga perasaan nggak pakai HP, fine aja. Fine aja. Iya ya. Iya ya. Gak tahu deh. Kita ya. Apa salahnya kita? Ini masih menjadi misteri teman-teman, misteri. Karena kecepatan menerima informasi tuh kadang-kadang emang bisa buat orang lupa. Iya benar. Fungsinya apa dan emang harus istirahatnya kapan, orang jadi lupa. Betul, kayak gitu. Tips yang ketiga. Nah ini jadi tips yang terakhir dari aku. Jadi kayak apa ya? Tadi di awal toxic productivity itu untuk sebagian orang itu timbul ketika mereka ngerasa harus terobsesi sama beberapa hal gitu ya. Kayak misalkan terobsesi banget nih mau dapetin dia, mau misalkan terobsesi akan teman-teman yang lagi berjuang semangat. Walaupun nggak di payung ya, gitu doang. Ya, misalkan ketika teman-teman lagi terobsesi sama satu hal, itu bisa kayak apa ya? Kita yang jadi pengendali emosi kita gitu. Udah kayak Eng nih. Air. Api. Tapi emang kayak gitu ya. Iya. Apapun itu, kalau masih dikendali kita, masih kita bisa ngendaliin mengendalilah sebaik mungkin lah. Iya, gitu. karena sesuatu dengan sebaik mungkin. Betul, karena kita tuan untuk emosi yang ada di dalam tubuh kita, tubuh diri kita, kayak gitu. Di notes. Bawah notes, editor tolong. Kesian editornya capek. Tadi kan kalau kita tips menghindari toksik juga kita udah nih Teh. Iya, tadi betul. Tips apa ya sebenarnya? Tips yang selanjutnya nih buat biasanya menjalani hari-hari ya supaya kan produktif. Udah masuk juga nih, tapi ada lagi nggak Teh? Ada sih, kalau dari aku ada, karena ini beda ya. Tadi beda. Tips untuk menghindari si toksik. Yang ini yang biasanya nih. Yang untuk kita lakuinnya gitu. Tadi juga kayak udah dimasuk nih apa ya? Jadi yang biasa dilakuin tuh kayak gitu tadi. Betul. Ya. Jadi tips yang pertama balik lagi nih untuk supaya kita terhindar dari toxic productivity dan berubah jadi produktivitas yang berkualitas. Mantep. Ya, jadi yang pertama kalau dari aku Ziad, itu kita melakukan yang namanya bikin to-do list atau journaling. Iya. To-do list. Iya. Nah, itu penting banget. Bisa kalian lakuin kalau tipe yang suka nulis, bisa dilakuin di notes gitu ya. Apa namanya? Ya di kertas-kertas. Iya, di kertas lah ya. Di notes. Kalau misalkan tipe anaknya yang digital banget, itu bisa pakai handphone. Notion, bener, ya tahu. HP juga bisa. Betul, itu udah banyak banget sih sudah aplikasi untuk kita ngelis sama journaling kayak gitu. Jadi itu gunanya di pagi hari mungkin teman-teman bisa nge-to-do list apa aja yang mau dilakuin hari ini supaya tertata gitu, kayak sampai di ini ya, bangun pagi, sholat subuh, terus apalagi sampai siang makan siang gitu-gitu. Oke, yang pertama nih kayak gitu. Nomor 2. Ya, tadi tulis sama journaling ya udah. Terus yang kedua, kita itu apa ya? Kayak harus bikin goals tapi yang realistis. Goals, tujuan untuk hari ini yang betul. Sampai nanti di malam hari yang tadi kita udah singgung ya Ziad, evaluasi. Ini ya evaluasi. Nomor 3 Teh. Nomor 3 karena nomor 2 ini adalah tujuan. Kita harus capai tujuan dan kita evaluasi di malam nih. Tujuan kita hari ini yang harus realistis banget kan. Iya. Terus berarti kita harus ke nomor 3 nih Teh. Iya, kita harus terapin yang namanya boundaries atau batasan. Iya, karena betul, limit. Limit tadi tuh kalau dengar limit tuh kayak pinjaman. Beda. Iya, kita harus ciptain boundaries Ziad. Jadi gini ya, mungkin ini bisa dilakuin ketika kita udah banyak banget nih. Kalau aku tuh biasanya sebenarnya nih ya, sebenarnya aku tuh tipe yang udah 1 hari 2 hari leha-leha. Terus di 2 harinya itu sadar gitu, nggak boleh nih kayak gini. Sadarnya lumayan lama ya Teh, 2 hari ya Teh ya. Lumayan lama juga sadar. Iya. Terus setelah itu di hari ketiga baru mencoba untuk produktif yang ternyata jadinya toksik. Karena kan udah ngerasa panik ya di hari-hari sebelumnya tuh nggak ngelakuin apapun, terus jadi panik karena aduh yang ini belum tapi deadline-nya segini gitu. Iya, jadi itu nggak ada yang namanya boundaries atau batasan dalam diri kita. Itu tuh penting banget. Karena itu balik lagi, ketika kita nggak bisa manage dari awal, nanti di akhirnya jadi kelimpungan. Jadi di akhir udah deh jadi toxic productivity-nya. Betul. Gitu. Itu dari awal sampai nomor 3. Bener. Apa berhubungan tuh dari to-do list juga kita bisa bikin boundaries atau limit kita sendiri gitu. Ada lagi nomor 4 tuh?
kita harus mindfulness. Apa tuh mindfulness? Mindfulness. Ya, jadi kayak kita harus terhubung sama kayak kita lebih paham sama diri kita gitu loh. Gitu. Jadi kita harus coba memahami diri kita kalau misalkan segini tuh udah deh cukup gitu. Jangan terlalu dipaksain. Kayak tadi ya, know your limits. Lebih mengerti Iya, sendiri. iya betul. Karena sebenarnya itu yang paling sulit. Iya, itu yang paling sulit. Gimana sih cara cari tahu diri sendiri gitu? Jati diri apakah Anda masih cari diri? Ya. Bingung kan kalian, masih pusing kan umur 20 ya. Ya gitu. Tapi nggak apa, tenang aja. Cari bareng-bareng makanya tahu Betul. limitnya. Jadi kalau misalnya kalian emang melakukan sesuatu, kalau kalian udah capek, kalian tahu tuh sebenarnya limit kalian tuh udah sampai mana. Iya. Gitu. Betul. Jadi jangan dipaksain. Oke, kita lanjut selanjutnya deh. Ya. Kita udah kemana-mana nih, tips segala macam. Betul. Gitu. Tapi manfaat buat Anda sendiri gimana? Manfaat dari tips itu ya, ketika kita udah menerapkan produktivitas yang berkualitas tadi, iya, tentu banyak banget sih manfaatnya. Kita jadi lebih tenang aja sih sebenarnya. Itu sih, aku ngerasa kayak jadi lebih tenang. Kita jadi gak akan khawatir sama hal-hal yang menurut kita sebelumnya mengganggu gitu. Tadi ya kecemasan mungkin membandingkan diri kita sama orang lain, buka Instagram teman-teman, ih keren-keren banget, kan seringnya kayak gitu ya. Itu yang membuat kita jadi nge-push diri kita untuk terus-terusan produktif yang malah jadi toxic. Itu. Jadi ketika kita coba untuk membetulkan si produktivitas kita tadi, itu manfaatnya tentu menurut aku pribadi sih jadi bakalan lebih tenang dalam hal apapun. Karena sebenarnya akhir-akhir ini sih yang dicari bukan kesenangan tapi ketenangan sih. Ketenangan, benar. Iya. Ketenangan. Ketenangan, kita butuh tenang. Ya, kita butuh tenang. Tidur saja masih kepikiran sesuatu. Iya. Iya, makan juga masih balasin chat. Betul. Iya, ya Allah. Oke. Jadi kayak gitu sih. Manfaatnya lebih ke situ ya Teh ya. Iya. Kita tahu gitu gimana kita limit segala macamnya. Teman-teman juga bisa ngambil dari tips-tips yang dipakai sama Teh Safa. Betul. Nah, buat yang selanjutnya nih Teh. Iya. Belum itu deh. Ciri-ciri toksik tadi kan udah nih. Contoh toksik nih kita kayak belum deh. Contohnya. Boleh. Ada kan tadi udah nih. Tadi Teteh bilang nanti di tengah-tengah kita bakal ngasih. Iya, tapi kita belum kasih ya. Tapi malah pengen di akhir. Lupa teman-teman. Contoh toksik. Contohnya, mungkin Ziad boleh kasih. Nah sebenarnya hari ini tuh kita toksik nih kayak gitu teman. Tapi sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kita ini ngisi waktu luang nggak sih Teh? Ngisi waktu luang. Karena emang Sabtu gitu kan, Sabtu tuh weekend dan kita kosong. Jadi betul. Dan emang kita sebenarnya tuh podcast tag-nya aturan minggu kemarin. Iya. Kenapa? Sakit. Sakit. Jadi kita hari ini. Karena itu sakitnya penyebabnya Ziad. Terlalu toksik. Itu terlalu banyak juga. Betul. Jadi Teh sakit. Safa bisa nih ngasih tips nih seminggu ini dia udah evaluasi besar-besaran. Betul. Bener. Jujur nih bener. Tapi ya itu yang ngebuat Teh Safa lebih baik lagi gitu. Iya, buat kita lebih baik lagi. Kan gitu kan nggak sakit kan nggak sering ya Teh. Teteh kan jarang lah bisa dihitung jari. Iya, bisa dibilang jarang. Nah, gimana nih cara membagi waktunya kan Teteh sebagai pemimpin dan juga kegiatan yang lain nih banyak banget di luar kan Teteh ikut apa aja. Betul. Banyak itu banyak banget. Nggak bisa dihitung kita kan kalau udah satu tuh banyak. Nggak, Ziad juga kayak gitu. Gimana bagi waktunya? Bagi waktunya gimana bagi waktu? Iya, bagi waktu. Ini tips manajemen kali ya, manajemen waktu ya. Manajemen waktu nih. Kalau contohnya ya ini kita. Benernya aku udah tips manajemen waktu tuh udah aku kasih tahu sama. Apa tuh? Podcastnya aku bareng Rizka. Serius? Bener ya. Tapi kalau boleh dicek di. Cek di sini. Di episode 12. Ya, episode 12 masih ingat. Iya. Episode 12 kalau nggak salah. Iya, boleh. Sama Rizka coba dicek. Oke, itu udah ada. Tapi mungkin dari aku nih, Zed. Iya, kan kemarin dari gua nih, dari Teh. Iya, boleh. Jadi tips manajemen waktu dari aku sebenarnya gini ya. Aku nih sering banget ditanyain kayak gini dan sering nanya juga ke teman-teman kayak, kalau kamu tuh manajemen waktunya kayak gimana sih? Teh Safa manajemen waktunya kayak gimana sih? Sering kayak gitu tuh. Sampai aku ngerasa semua polanya itu mereka bilang, iya aku sih biasanya manajemen waktunya itu dengan cara ngerjainnya tuh satu-satu gitu. Nah tapi menurut aku tuh sebenarnya bukan manajemen waktu, karena ketika ada 3 tugas ya contoh yang harus kita lakukan, 3 task gitu. Nah itu kan pasti semuanya bakal dilakuin kan. Tapi manajemennya di mana gitu. Jadi masih kayak belum terjawab tuh, kayak manajemen waktu tuh sudah harus gimana sih. Sampai akhirnya aku ngerasa manajemen waktu ini kan kayak bergantung sama kehidupan di sekitar kita ya. Itu tuh berpengaruh banget gitu. Enggak hanya dari diri kitanya sendiri aja, tapi tips dari aku yaitu kita harus menemukan partner yang baik. Kenapa partner? Karena ketika
contoh ya, mendapatkan partner yang baik nih di LPM itu tuh sangat-sangat membantu, bisa diajak kerjasama. Jadi ketika ada hal yang bertabrakan, kayak misalkan tugas kuliah, tugas dari rumah, dari keluarga, dari wah banyak deh magang segala macam ini itu. Tapi ketika kita punya partner yang baik, kayak contohnya aku contohin teman-teman di LPM yang sangat bisa diajak kerjasama, itu tuh menurut aku jadi akan lebih mudah gitu. Jadi kayak handle ini dulu ya, ini lagi kayak gini. Jadi kayak negosiasi juga. Kita tuh benar-benar mendukung ya. Bener-bener berpengaruh banget buat kita. Jadi kayak kitanya nih manajemen waktunya gimana ya tergantung sama orang-orang sekitar kita gitu. Terus nggak hanya di lingkup organisasi juga teman-teman. Kayak contohnya ini balik lagi ya, ini yang mungkin akan lebih mudah dipahami sama teman-teman. Itu di asmara. Jadi ketika asmara. Jadi ketika kita menemukan partner yang cocok, itu tuh akan mudah tahu ngejalanin semuanya. Karena aku pernah di mana dapat yang kurang tepat, itu tuh berpengaruh banget gak sih kehidupan kita? Betul. Maksud aku tuh kayak jadi nggak mood ngapa-ngapain. Jadi kayak sehari tuh cuman isinya galau doang. Kayak akhir-akhirnya tuh malam-malam ngerasa kayak ih bodoh banget gue dari tadi pagi ngapain aja cuman galau doang. Ini gimana berarti tes apa nih ngerasain nih di sebelumnya kayak gimana, yang sekarang kayak gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang tepat nih ya. Amin ya sama-sama. Bismillah. Bismillah. Ya kayak gitu. Jadi ketika nanti nemuin partner yang tepat tuh kayak ya udah kita bakalan tetap fokus kok sama diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Kalau partner sih berpengaruh banget sama aku, dari menurut aku kayak gitu. Closing statement dari Sapa ini udah aja nih. Udah aja nih. Kedengeran nggak ya? Kita harus dipanggil nih. Dipanggil sama Allah buat sholat. Iya. Closing statement dari Sapa. Closing statement dari aku, masing-masing individu ataupun manusia itu punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak usah khawatir, karena apa yang sudah menjadi takdir kita tidak akan pernah melewatkan kita. Kayak gitu. Jadi tenang aja, kayak apa sih yang dikejar? Apa sih yang dikejar? Jadi calm aja. Untuk apa gitu? Untuk apa? India semua isinya. Iya, gitu. Jadi podcast kali ini pokoknya jangan pernah toxic productivity. Yang tadi semua udah dikasih tahu tipsnya, ciri-cirinya semuanya. Dan juga tahu limit dan batasan kalian. Betul. Dan closing dari tes apa tadi adalah semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Iya. Jadi jangan khawatir. Mungkin ini dari saya dan juga Tes Safa. terima kasih teman-teman yang udah nonton. Apalagi masih stay tune terus di podcast LPM Unsika, podcast Nol SKS, podcastnya LPM Unsika. Dadah. Dadah. Pas banget lagi.